Kita mulai saja ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai materi, seperti biasa ya, karena kita dalam rangka melakukan pengawasan pasti ada dasar hukum yang akan kita kawal. Di sini ada beberapa peraturan dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pelaksana, hingga peraturan teknis pelaksana ya. Mudah-mudahan rekan TS sudah familiar dengan tata perundangan ini, dari mulai undang-undang tadi, Permenkes hingga peraturan Badan POM ya. Untuk terkait CDUB ini sudah ada tertib peraturan Badan POM yang terbaru nomor 9 tahun 2019 dan kemudian diperbaiki, dilengkapi dengan nomor 6 tahun 2020. Silahkan teman TS untuk bisa mendownload peraturan-peraturan ini di website Badan POM, pom.id, ke menu CDIH. Di situ silahkan untuk memilih kata kunci cara distribusi obat yang baik atau mungkin untuk peraturan yang lainnya. Baik, saya lanjutkan. CDOB itu sendiri secara definisi adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Jadi di sini tujuan utama dari CDOB itu sendiri adalah pemastian mutu di sepanjang rantai distribusi dari mulai pengadaan, kemudian penyimpanan, dilanjutkan dengan penyaluran, kemudian ada proses pengembalian obat-obatan, baik karena expired atau mungkin ada kegiatan recall, penarikan obat ya. Dan ini memang kegiatan ini terus berlangsung dari pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pengembalian. Nah, tadi dasar hukum yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nanti teman-teman TS bisa lebih detail apa saja sih CDOB. Kemudian, siapa saja yang bertanggung jawab dalam penerapan CDOB ini? Ya, bahwa untuk menjamin keamanan khasiat mutu obat beredar, perlu diterapkan pedoman cara distribusi obat yang baik dalam setiap rangkaian distribusi obat. Di sini ada berbagai macam stakeholder ya, untuk menjadi istilahnya tadi penanggung jawab, bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan obat yang beredar di masyarakat. Di sini ada Bea Cukai untuk pemasukan obat-obat impor, kemudian ada BPOM sendiri untuk mengawal peraturan-peraturan yang ada. Di sini ada pelaku usaha, industri farmasi, ada PBF, ada supplier, kemudian vendor jasa, semua pihak. Jadi di sini semua pihak bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memastikan mutu obat dan atau distribusi obat sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Dan kami sangat mengapresiasi kegiatan Sinau Online Series ini, artinya dengan tema eksistensi apoteker ya dalam menjaga mutu obat di rantai distribusi ini, kita semua memang memiliki tanggung jawab untuk bisa ikut berperan di dalam menjaga mutu obat ini. Ya, satu tindakan untuk masa depan, istilahnya seperti itu. Jadi apa yang nanti tersampaikan ke masyarakat, ada peran aktif dari kita semua untuk menjaga mutu-mutu obat tersebut. Nah, jangan sampai masyarakat mendapatkan obat yang karena kesalahan dari penanganan, obat itu sudah tidak bermutu, tidak memberikan efikasi. Ya, karena berarti kita ikut mendolimi masyarakat. Baik. Nah, secara garis besar, aspek cara distribusi obat yang baik dari peraturan BPOM nomor 9 ada 9 aspek. Ini sebenarnya dari yang terakhir 2012, 2019 sama ya aspek-aspeknya. Ada mulai dari manajemen mutu, organisasi manajemen dan personalia, bangunan dan peralatan, ada operasional, inspeksi diri, transportasi, fasilitas distribusi berdasarkan kontrak,
dokumentasi, dan kemudian ada aneks atau ketentuan khusus ya. Ada 3 aneks di sini. Yang pertama terkait pengelolaan bahan obat, kemudian aneks kedua terkait pengelolaan CCP atau cold chain product ya, produk rantai dingin, dan yang ketiga adalah aneks terkait ketentuan narkotika, psikotropika, prekursor atau NPP. Lanjutkan secara garis besar di dalam ya kita gambarkan ya proses distribusi obat hingga diterima oleh ke customer atau konsumen dari mulai pabrik, kemudian produk obat tersebut didistribusikan dengan transport, ya, pengiriman, kemudian diterima untuk disimpan di gudang. Ya. Nah, kemudian di sini ada proses penyimpanan ya, kemudian ada proses pencatatan baik penerimaan obat maupun nanti pencatatan ketika dia akan dikeluarkan. Nah, di sini ada penyiapan, pengambilan, picking, kemudian atau proses lainnya, kemudian ada proses checking, pengecekan kembali obat-obat yang akan dikirim. Nah, ini ada proses serah terima dari petugas gudang ke transporter ya, ke pengirim barang yang kemudian akan didistribusikan ke pelayanan, sarana pelayanan kesehatan untuk diserahkan ke customer ya, atau pasien dalam hal ini. Nah, kita masuk sesuai dengan permintaan ya, kita akan masuk ke aspek penyimpanan. Nah, di sini aspek penyimpanan ada di beberapa klausul, ada di beberapa bab CDOB. Pertama tadi ada bangunan dan peralatan. Bagaimana sih bangunan dan peralatan yang dipersyaratkan untuk dapat menjadi persyaratan di dalam penyimpanan obat? Yaitu bahwa bangunan itu harus menjamin mutu dan keamanan obat yang disimpan. Artinya bangunan tersebut harus tahan banjir, misalkan begitu. Kemudian dia aman untuk menyimpan obat. Ada misalkan tadi ada produk-produk tertentu yang harus ada persyaratan penyimpanan, dia bisa mensupport untuk itu. Kemudian kapasitas yang memadai termasuk ketersediaan area khusus. Jadi bangunan ini harus memiliki kapasitas yang cukup untuk selain menyimpan obat juga menyediakan area-area lain. Seperti ini ya, area khusus itu tadi misalkan ada penyimpanan narkotika, kemudian ada psikotropika, atau termasuk juga di situ obat-obat yang expired, yang rusak, ada yang recall. Ini memang harus disimpan di area yang khusus. Nah, kemudian di sini juga ada ketersediaan area penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman itu yang harus terpisah. Karena di sini untuk menghindari campur baur dari status obat itu sendiri ya, kemudian ada kesalahan ambil dan seterusnya. Nah, persyaratan berikutnya adalah bahwa bangunan itu dapat menjaga suhu dari penyimpanan obat sendiri dengan melakukan mapping untuk mengetahui titik-titik mana saja, titik-titik kritis untuk melakukan monitoring suhu. Juga adanya pengendalian lingkungan yang dimaksud di sini terkait pengendalian hama ya. Jadi gudang itu tidak boleh kemudian ada burung bisa masuk lewat atap, kemudian ada binatang pengerat dan seterusnya. Nah, kemudian terkait peralatan, persyaratan yang dimiliki adalah harus memiliki alat yang digunakan untuk monitoring lingkungan itu harus terkalibrasi. Ya, terkalibrasi karena hubungannya dengan angka alat ukur ya. Nah, yang selanjutnya adalah operasional. Di bab operasional ini disampaikan tentang penyimpanan. Rambu-rambunya adalah yang pertama sesuai jenis produk dan bentuk sediaan. Misalkan produk obat tidak bercampur dengan ada yang kosmetik ya, mungkin kosmetik atau consumer good lainnya.
karena ini untuk mencegah kontaminasi, kemudian juga disimpan berdasarkan bentuk sediaan, mungkin ada sediaan cairan gitu, itu memang sebaiknya diletakkan di bagian bawah karena untuk mencegah adanya tumpahan ya. Selain juga karena bobotnya juga pasti lebih berat. Kemudian kondisi penyimpanan juga harus sesuai dengan rekomendasi dari pabrik yang dituangkan biasanya terdapat di dalam label kemasan. Ada yang suhu ruang, ada yang suhu sejuk, bahkan ada yang suhu dingin, CCP ya, suhu khusus 2-8 derajat Celcius, ada beberapa malah yang harus di freezer. Nah, di dalam operasional penyimpanan ini harus dilakukan rotasi stok sesuai kaidah FIFO, first expired, first out, dan dilakukan stok opnam secara berkala untuk mengetahui kesesuaian stok obat dan harus dilakukan investigasi jika ada perbedaan stok antara fisik dan pencatatan. Selain itu, juga untuk obat rusak, retur, recall, dan diduga palsu atau lainnya ya, itu harus diinventarisir, kemudian disimpan terpisah dan terkunci dengan label yang jelas, terpisah dengan obat yang siap untuk didistribusikan lainnya. Oke, nah untuk produksi CP atau rantai dingin, penyimpanan produk ini harus dilakukan pencatatan monitoring suhu minimal 3 kali sehari. Dan termometer yang digunakan harus juga sudah terkalibrasi, dibuktikan dengan dokumen. Kemudian dilakukan validasi tempat penyimpanan CCP. Ini untuk yang di distributor ya. Nah, selain itu harus dilengkapi dengan alarm sistem yang dapat memberikan peringatan suhu kritis dan harus disetting di bawah, di atas sedikit atau di bawah suhu maksimalnya. Jadi jangan persis di angka 2 atau 8. Karena kan peringatan ya. Mestinya jangan pas di suhu tersebut. Kemudian juga harus ada temperatur data logger. Ini gunanya adalah untuk catatan data ya. Rekaman dari biasanya berapa menit sekali itu memastikan bahwa penyimpanan CCP tidak pernah mengalami suhu ekstrim atau di luar spesifikasi. Kemudian selanjutnya peralatan yang harus dimiliki yaitu adanya genset atau generator baik otomatis maupun non otomatis. Jika non otomatis dia harus ada petugas selama 24 jam. Nah, yang berikutnya adalah harus memiliki petugas khusus atau yang terlatih yang menangani vaksin atau CCP ini. Mungkin selain itu ada beberapa distributor ya, dia bentuknya ruangan, tidak chiller. Jadi cold room. Nah, di situ untuk perlindungan petugas harus dilengkapi lampu ya, lampu indikator yang menunjukkan bahwa ada karyawan, ada personil yang di dalam room, dan juga harus dilengkapi dengan baju yang tebal agar operator bisa melakukan pekerjaannya dengan nyaman. Nah, selanjutnya terkait penyimpanan narkotika psikotropika prekursor (NPP). Di sini requirement sudah ada persyaratan khusus untuk penyimpanan narkotika psikotropika dan prekursor wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini nanti merujuk ke Permenkes nomor 3 tahun 2015 ya. Di situ sudah dijelaskan bagaimana penyimpanannya dari mulai sarana hulu dari industri, kemudian distributor sampai ke sarana pelayanan farmasian. Nah, kemudian harus ada analisa resiko dari masing-masing fasilitas distribusi untuk penyimpanan produk-produk prekursor ya di situ, karena kalau narkotik psikotropik kan sudah diatur. Nah, untuk yang prekursor sama OOT ya, obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, itu harus dilakukan analisa resiko. Nah, harus juga dilakukan pemisahan dan status yang jelas
untuk obat-obat yang sudah expired, yang rusak atau mungkin barangkali ada yang recall, agar itu tidak tercampur baur dengan obat yang siap untuk dijual. Ini untuk gambaran secara sederhana yang ada di Permenkes nomor 3 tahun 2015 ya, untuk produk narkotika, dia bisa berupa bahan baku atau obat jadi, itu harus ada gudang khusus. Kemudian untuk psikotropika, baik bahan baku maupun gudang jadi, kalau dia bahan baku harus berupa gudang, kalau obat jadi boleh ruang khusus. Kalau bahan baku ini biasanya di industri farmasi ya, atau mungkin di gudang PBF bahan baku, ada itu, sediaan itu. Nah, kemudian untuk prekursor tadi, kalau dia bentuknya bahan baku, maka dia harus ada di gudang atau ruang khusus. Tapi kalau dia obat jadi, tidak ada ketentuan khusus, hanya disebutkan di situ gudang ya, obat yang aman, sama dengan yang bahan baku atau obat jadi lainnya. Namun di sini harus ada analisa risiko yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, analisa risiko terhadap keamanan produk ini. Ini keterangannya ya, khusus itu tidak digunakan untuk menyimpan barang lain. Nah, gudang tempat obat aman berdasarkan analisa risiko antara pembatasan akses, mudah diawasi secara langsung oleh penanggung jawab. Kemudian tempat penyimpanan NPP dan OOT harus mampu menjaga keamanan, khasiat dan mutu. Juga dilakukan rotasi stok secara FIFO, kapasitas yang sesuai, termasuk tadi penempatan produk rusak, ED dan recall. Berikutnya, untuk penyimpanan narkotik psikotropik ini, memang saya highlight ya khusus yang ini, tapi berlaku juga untuk obat yang lain. Jadi di sini harus ada dilengkapi kartu stok manual maupun elektronik ya. Kemudian paling sedikit berisi ini. Ada nama, bentuk kekuatan sediaan, ada jumlahnya, ada tanggal, nomor dokumen sumber penerimaan, jumlah yang diterima dan seterusnya ya. Ini ada disampaikan. Yang di bold ini biasanya yang suka terlewat, ya, yang masih sering terlewat oleh operator di gudang atau di PBF. Nah, untuk dokumen pencatatan berupa kartu stok, baik manual atau elektronik itu wajib disimpan sekurang-kurangnya 3 tahun. Stok opnam secara berkala minimal sekurang-kurangnya 1 bulan sekali untuk produk narkotik dan psikotropik setelah prekursor, karena ada pelaporan secara khusus ya melalui ENAPSA setiap bulannya. Kemudian apoteker penanggung jawab dapat memberikan kuasa penggunaan kunci gudang atau ruang khusus penyimpanan narkotika psikotropika prekursor kepada pegawai lain bila berhalangan. Nanti ada formatnya ya seperti apa di akhir sesi. Nah, kita sekarang masuk ke aspek penyaluran. Dalam aspek penyaluran secara umum, bahwa di situ harus dilakukan adanya sistem kontrol barang yang keluar dari gudang oleh penanggung jawab. Ya, kemudian kebenaran fisik produk, misalkan batch dengan dokumen yang ada, kemudian adanya kelengkapan dokumen, yaitu surat pesanan, faktur atau surat pengiriman barang SPB. Nah, syarat berikutnya harus disalurkan ke sarana yang berhak. Sarana yang berhak ini kalau sesuai Permenkes nomor 1148 ya, tahun 2011 tentang PBF yang kemudian ada perubahan di nomor 34 tahun 2014 itu adalah sarana PBF lain, kemudian sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki izin. Dan ini diterima dan dibayar oleh pihak pemesan. Nah, saya akan highlight khusus untuk aspek penyaluran di produk NPP yang tercantum dalam Aneks 3 atau Bab 12 di Peraturan Badan POM yang terbaru nomor 6 tahun 2020. Ya, di sini ada kegiatan kualifikasi pemasok. Kualifikasi pemasok adalah di sini yang penting untuk penyaluran narkotika wajib memiliki izin khusus. Ya, karena fasilitas
distribusi atau industri farmasi yang memproduksi narkotika ini harus memiliki izin khusus. Kalau selain narkotika tidak perlu. Kemudian dilakukan kualifikasi pelanggan, di mana fasilitas distribusi harus memastikan penyaluran narkotika ke fasilitas distribusi lain yang memiliki izin khusus penyalur narkotika, instalasi sediaan farmasi, apotek, dan rumah sakit yang memiliki kewenangan penyaluran atau penyerahan narkotika sesuai peraturan. Kemudian fasilitas distribusi juga harus memastikan penyaluran psikotropika prekursor dan OOT ke fasilitas distribusi lain atau Pasyanfar yang menyerahkan psikotropika prekursor dan OOT sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, skema secara mudah ya untuk bisa dipahami untuk penyaluran ini dimulai dengan adanya surat pesanan ya. Kalau surat pesanan psikotropik narkotika harus diterima dulu oleh distributor, baru nanti bisa dilakukan screening. Screening ini meliputi yang pertama format harus sesuai dengan peraturan, kemudian surat pesanan absah asli, tidak berupa fotokopi, email maupun faksimil. Di sini ada kewajaran jumlah dan frekuensi. Kemudian surat pesanan yang tidak dilayani atau ditolak, maka harus diterbitkan surat penolakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja. Nah, SP yang dapat dilayani disahkan oleh APJ dengan membubuhkan tanda tangan atau paraf atau sistem lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah selesai screeningnya, kemudian dilakukan proses penyiapan di bagian gudang. Nah, di sini harus dilakukan pencatatan pada kartu stok dan ada paraf oleh kepala gudang. Nah, setelah dilakukan penyiapan, maka proses berikutnya adalah pengecekan ya. Pengecekan obat-obat yang sudah siap meliputi nama, jenis, kekuatan, isi kemasan, juga jumlahnya, nomor batch dan ED, ini penting ya. Berkali-kali memang nomor batch dan ED ini menjadi komponen penting di dalam identitas sebuah obat karena ini nanti akan berkaitan erat ketika ada proses penarikan obat. Nah, kemudian kondisi kemasan dan penandaan label juga harus utuh. Nah, selanjutnya proses pengemasan yang akan dilakukan pengiriman produk sesuai pesanan. Di dalam pengiriman ini dokumen yang harus diperhatikan adalah harus lengkap ya dan absah, baik itu ini ada surat pesanan, maksudnya pesanan ini adalah salinan ya. Salinan karena di dalam Permenkes memang disebutkan minimal rangkap 3 untuk pesanan narkotik, psikotropik, prekursor karena yang asli untuk disimpan sebagai arsip, yang salinan pertama untuk pengiriman ini, yang salinan satunya disimpan oleh sarana pelayanan si pemesan. Kemudian untuk dokumen-dokumen ini harus ada tanda tangan dari apoteker penanggung jawab dan atau kepala gudang ya. Kalau faktur mungkin saya kurang tahu faktur apakah iya tanda tangan kepala gudang di situ. Tapi yang jelas di sini harus ada tanda tangan apoteker penanggung jawab. Kemudian alamat pengiriman juga harus sesuai dengan surat pesanannya. Nah, PBF ini bertanggung jawab atas pengiriman obat-obat ini, narkotik, psikotropik, dan obat lainnya. Meskipun mungkin nanti dilakukan oleh pihak ketiga, oleh vendor. Namun tetap tanggung jawab itu ada di PBF. Nah, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk pendistribusian dari distributor bisa ke PBF lain, ke IFP itu instalasi farmasi pemerintah ya. Kalau dulu namanya gudang farmasi, kemudian juga ke rumah sakit, ada juga ke klinik, ke apotek dan toko obat. Nah, toko obat ini adalah khusus untuk obat bebas terbatas yang mengandung prekursor. Dalam penyaluran ini, khusus narkotika, psikotropik, prekursor, dan OOT, ada 2 rambu-rambu ya. Jika terjadi kerusakan dalam pengiriman, maka harus dicatat dalam bentuk berita acara dan dilaporkan segera kepada penanggung jawab fasilitas distribusi pengiriman.
Yang selanjutnya dilaporkan ke Badan POM dengan tembusan Balai POM. Ini termasuk kehilangan ya, kehilangan narkotika, psikotropik, prekursor OOT. Selama pengiriman juga wajib dicatat, dibuat berita acara dan dilaporkan segera kepada penanggung jawab fasilitas distribusi. Yang selanjutnya dilaporkan ke Badan POM dengan tembusan Balai POM, dilengkapi dengan bukti lapor kepolisian dan laporan hasil investigasi. Meskipun tadi ya disampaikan sebelumnya dilakukan oleh vendor, pihak ketiga, tanggung jawab itu tetap ada di si pemilik barang atau distributornya. Nah, tadi ada ya yang saya merah-merah, kewajaran jumlah frekuensi penyaluran. Mungkin ini sering ditanyakan oleh rekan-rekan TS yang kebetulan mendistribusikan narkotik psikotropik. Nah, perlu kami sampaikan di sini bahwa tidak ada kebijakan khusus mengenai pembatasan jumlah penyaluran produk narkotik psikotropik, prekursor maupun OOT. Namun harus dipastikan bahwa produk narkotik psikotropik, prekursor, OOT ini yang disalurkan tidak menyimpang atau tidak diversi ke pihak yang tidak punya kewenangan. Karena itu, PBF harus melakukan kajian untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Antara lain bisa parameter-parameternya ya, karena lokasi outlet mungkin ramai penduduk, banyak praktek dokter atau lingkungan di sekitar rumah sakit, kemudian track record outlet itu sendiri, tren jumlah pesanan. Nah, perlu diwaspadai pesanan dalam jumlah besar dan berulang-ulang. Kemudian cash and carry juga ini perlu diwaspadai ya, langsung tunai, bayar tunai. Kemudian komunikasi, lakukan komunikasi dengan APJ, Sarian VAR ya, kemudian informasi terkait jumlah penyerahan oleh outlet sesuai resep dokter, dan jika perlu memang harus dilakukan audit pelanggan. Nah, apabila terbukti sarana pemesan melakukan penyimpangan, maka sarana yang menyalurkan akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan. Tetap kena ini ya, tadi ketika memakai vendor juga tanggung jawab tetap masih melekat di PBF. Ketika digunakan ada penyimpangan juga nanti harus ada klarifikasi atau pertanggungjawaban dari PBF juga bagaimana proses analisa kewajarannya. Nah, selama periode 2019-2020 kami mencoba ya mapping aja sih ini untuk yang sarana distribusi, beberapa yang ketidaksesuaian ya, yang masih perlu diperbaiki, masih ditingkatkan dari rekan-rekan TS di distribusi. Antara lain, saya yang besar-besar aja ya, yang ininya banyak, adalah ketidaksesuaian antara fisik dan dokumen pencatatan ya. Ini ada nanti klausul butir sekian, nanti silahkan dibaca sendiri. Terus penempatan produk bercampur dengan produk lain selain obat, tadi ya, kosmetik, alkes, dan seterusnya. Kemudian pengelolaan produk recall atau retur yang belum sesuai ketentuan, ya, biasanya inventarisir datanya, kemudian pelabelannya yang masih kurang. Kemudian potensi penyimpanan menyebabkan obat tidak terlindung dari kelembapan. Kalau terkait penyaluran, yang paling banyak kualifikasi pelanggan ya, karena memang ini harus dilakukan secara berkala. Mungkin masih kesulitan ya untuk PBF yang manual, sistemnya belum terintegrasi dengan sistem karena memang butuh waktu, butuh ini ya effort yang cukup. Namun memang ini perlu dilakukan, dan kalau saran saya kan ada grup ya, grup WA atau apa, silakan saling bertukar informasi jika memang ada sarana pelayanan yang misalkan izinnya telah habis atau tidak sesuai lah ya dengan peraturan ketentuan perundang-undangan. Jadi informasi itu bisa cepat diperoleh. Nah, kemudian surat pesanan tidak lengkap, tidak sesuai ketentuan ya, tidak dapat ditunjukkan. Ini beberapa kasus. Biasanya tanggal ya, tanggal suka kelewat. Kemudian nomor SP, kalau nomor SP nggak bikin tanggal ya, tanggal. Kemudian beberapa kasus mungkin dokumentasinya kurang rapi, jadi pada saat diperiksa tidak bisa menunjukkan. Mestinya arsip
dokumen penyaluran, yaitu surat pesanan dan faktur diarsip gabung dengan baik ya, sehingga ketika ada pemeriksaan bisa segera ditunjukkan. Nah, kemudian analisa risiko terhadap pemesanan jumlah besar, ini juga masih perlu ditingkatkan lagi. Kemudian surat penolakan pesanan. Ini juga masih beberapa terlewat. Untuk pengelolaan CCP, gambaran hasil 2019. Kemarin termometer belum dikalibrasi secara berkala, kemudian belum dilakukan kualifikasi chiller dan mapping suhu secara ini ya, itu juga ada berkalanya. Kemudian belum dilakukan validasi pengiriman. Validasi pengiriman juga jangan cuma sekali aja ya, jika mungkin ada perubahan iklim yang cukup misalkan puncak panas gitu, suhunya kok berbeda atau iklimnya, apalagi sekarang ya iklim global kan tiba-tiba gitu suhunya sangat panas gitu, itu perlu dilakukan validasi pengiriman ulang. Kemudian setting alarm tidak sesuai tadi ya saya sampaikan sebelumnya, settingnya jangan di PAS 2 dan 8 karena ini bukan peringatan lagi tapi udah terjadi. Nah, kemudian tidak dilakukan monitoring ya, evaluasi terhadap chart temperatur data logger. Tadi ada data logger, isinya rekaman data penyimpanan, suhu penyimpanan dari CCP itu. Mestinya memang di-download, kemudian dicek apakah pernah CCP tersebut mengalami suhu di luar spesifikasinya. Kemudian pemantauan terhadap suhu produk saat diterima juga belum konsisten. Jadi tidak dicek ya ketika terima CCP ini, mestinya dicek. Kemudian termasuk ketika dikirim ke outlet juga harus dicek suhu yang suhu pada saat diterima oleh sarana atau outlet. Kemudian protokol validasi ada yang belum sesuai ya. Mungkin ini kemarin kasusnya ada yang sudah validasinya bagus, cuman pada saat preparasi persiapan untuk produk dimasukkan ke cold box ya, itu suhunya belum sempat stabil, tidak memakai hasil itu ya berapa jam gitu setelah stabil, ternyata pada saat terkirim suhunya itu lebih rendah daripada saat dikirim ya. Suhu pada saat diterima oleh outlet itu lebih rendah pada saat suhu disiapkan, dan lebih rendahnya itu di luar spek, jadi kurang dari 2. Nah ini kan artinya pada saat penyiapan itu suhu itu akan masih terus turun begitu. Nah ditunggu dulu sampai suhunya itu stabil di antara range 2-8. Untuk yang mohon maaf Bu Lala, ya, saya interupsi. Ini kita minta tolong untuk mempercepat penyampaian materinya karena kita juga menghitung waktu juga, Bu. Iya, ini terakhir Mas. Oh, ini slide terakhir. Ya, karena ini ada permintaan khusus sesuai dengan temanya ya. Oh baik Bu. Iya, jadi ada gap. Ini slide terakhir ya, ada gap antara pengelolaan CCP di distribusi dengan yang di pelayanan ya. Mungkin kalau yang terkait produk lain ya, yang sering terjadi adalah penyimpanan ini ya, kalau penyimpanan obat belum memperhatikan suhu itu masih cukup banyak. Kemudian belum dilakukan monitoring suhu, pencatatan mutasi ini juga farmasik obat juga kurang tertib dan tidak mampu telusur. Terus penyimpanan psikotropika juga belum sesuai ketentuan, ada yang kuncinya sudah rusak dan seterusnya. Kemudian penyimpanan OOT juga belum berdasarkan analisa risiko. Nah, untuk yang CCP, karena ini memang produk khusus ya, dengan penyimpanan yang khusus 2-8, ini juga menjadi perhatian khusus dari kita semua untuk bisa menjaga mutu obat. Kalau berdasarkan potret kami, jadi penyimpanannya di sarana, di outlet ya, saya bilangnya outlet lah biar agak mudah untuk ini. Outlet ini menggunakan kulkas rumah tangga dengan kondisi suhu yang tidak optimal. Jadi suhunya nggak dingin gitu ya. Pernah ada yang di situ ada termometer sampai 10 sampai 15 kan sudah di luar spek.
Kemudian belum dilengkapi termometer beserta pencatatan monitoring suhu. Kemudian penempatannya juga bercampur dengan komoditi lain tanpa sekat pembatas. Mungkin kalau di apotek kan jumlahnya nggak seberapa ya. Ada baiknya untuk yang obat-obat CCP ini dimasukkan ke kontainer plastik biar dia terlokalisir dan tidak bercampur dengan produk lainnya. Nah, kebersihannya juga kurang terjaga, nggak pernah dibersihkan kulkasnya. Nah, kemudian belum tersedia genset yang berfungsi dengan baik. Beberapa genset yang dia sistemnya starter ya, pakai starter kan itu akinya juga kalau seperti mesin ya, ada aki itu mestinya setiap berkala dilakukan pemanasan sehingga pada saat dibutuhkan mesin bisa nyala, bisa berfungsi dengan baik. Dan yang paling banyak memang belum ada SOP terkait pengelolaan CCP termasuk penyerahan ke pasien. Ya, sudah Mas Arya. Ini mungkin ada beberapa format tadi yang sudah saya sampaikan, pendelegasian, kemudian laporan kehilangan atau yang rusak tadi ya. Mungkin nanti bisa dilihat pada. Demikian Mas Arya, terima kasih atas waktunya, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.